Bedanya apa ya orang yang sudah sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu pusat hidup sama yang belum? Pengalaman yang jujur dan sangat berharga buat kita. Karena apa yang dialami oleh teman-teman kita ini juga suatu cermin ya. Melihat juga betapa kayanya pengalaman pertobatan tiap orang itu berbeda. Kalau kita mau menanyakan kepada orang, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengalami, kita juga perlu ngalami dulu. Bedanya apa ya orang yang sudah sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu pusat hidup sama yang belum. Misalnya gini, kalau kita punya duit banyak nih, diberkati Tuhan nih, pekerjaan toko kita lancar, rame, ya udah, tujuan kita gimana caranya matiin saingan yang lain gitu kan. Gimana caranya invest lebih banyak, buka toko lebih banyak supaya saya yang bisa paling besar di situ. Oke, sebatas itu masih oke kalau kita nggak mematikan saingan tuh dengan cara-cara yang jahat gitu. Dengan cara bekerja yang baik, kita bisa juga mengembangkan pekerjaan kita. Toko kita lebih ramai, lebih murah, kualitas baik, pelayanan bagus gitu kan. Pasti toko kita ramai. Mungkin pada waktu kita melayani pelanggan, orang-orang yang beli di toko kita, itu kita juga memberikan apa ya, bukan hanya jualan supaya barang kita laku, tapi bagaimana supaya yang beli itu puas dengan pelayanan kita dan barang yang kita jual itu betul-betul barang yang bagus, tidak tipu-tipu gitu. Nah, kalau itu kita lakukan karena kita ini orang Kristiani ya, kita mau menolong orang lain lewat pekerjaan kita, orang lain juga itu seneng, ya bisa jadi kita itu sudah menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidup kita di dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita pokoknya saya jual barang, saya beli yang paling murah walaupun sudah hampir expired misalnya, atau mungkin kita malah ganti tanggalnya supaya kita bisa tipu orang dan kita bisa dapat untung besar, beli murah 10.000 jual 100.000 karena hampir expired kan. Nah berarti kita hanya cari untung, itu Kristus belum hidup dalam hati kita ya. Itu yang gampangannya lah misalnya gitu. Atau mungkin ada juga orang yang kerjanya apa, ngajar misalnya, guru, pokoknya ya udah saya ngajar anak, tidak sungguh-sungguh ingin supaya anak itu terbantu kalau punya masalah misalnya. Atau kalau orang yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus pusat hidup, dia nggak hanya sekedar menjelek-jelekan anak yang bodoh ya, atau mungkin malah anak bodoh tidak diperhatikan, tapi malah anak yang bodoh itu yang paling diperhatikan mungkin ya. Atau ditanya kenapa dia nggak bisa nih pelajaran ini, mungkin dia ada masalah di keluarga. Nah guru ini juga mungkin bisa membantu anak ini, keluarganya. Nah itu bisa sampai segitu, jadi ada kasih ya. Kalau orang itu bilang belum, berarti orang itu perlu kita ajak untuk berdoa ya, mengenal, membuka hati. Nah kalau orang itu menolak diajak berdoa, ya kita nggak usah kecil hati, mungkin belum waktunya. Ada waktu Tuhan, dia masih ada proses, mungkin masih ada luka batin, mungkin masih menutup diri terhadap Kristus karena dia masih luka batinnya berat. Bisa jadi begitu, dia masih bertahan sekuat tenaga supaya sudah, aku nggak mau hubungan sama siapa-siapa, aku nggak mau ketemu orang di gereja, aku nggak mau ketemu orang banyak, aku takut. Biasanya orang luka batin itu kan juga takut ya, terluka lagi, orangnya masih tertutup misalnya gitu. Berarti kita perlu pendekatan yang lebih tulus, jadi teman, tidak menghakimi, tidak menganggap kamu itu kok orangnya tertutup sih, jangan gitu ya. Kalau kamu tertutup terus itu ya bagaimana kamu bisa sukses misalnya gitu. Nah omongan-omongan negatif itu bisa membuat orang itu lebih terluka lagi. Tapi kalau kita mencoba jadi teman sama dia, mungkin nggak usah ngomong, hanya duduk bersama dia, mungkin dia pelan-pelan tuh mau buka, pelan-pelan mau bicara sama kita ya. Jadi harus sabar seperti itu. Nah kalau orang itu mau, setelah kita menjelaskan lagi, kita ajakin berdoa. Nah doa ini nggak boleh maksa ya. Kalau apalagi mengancam, nah itu jangan. Kita tujuannya mau memberikan perhatian dan cinta dengan tulus. Tidak putus asa, kita doain terus. Jangan putus asa. Nah, kalau orangnya belum mau didoakan, kita WA aja dia. Besok pagi ada firman bagus, kita WA.
Tiap hari dia nggak balas, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak balas tapi dia baca. Dia baca belum masuk nggak apa-apa. Suatu ketika firman itu akan berbicara ketika dia butuh. Ya, suatu ketika mungkin dia sangat sakit hati, nggak tahu mau lari mau ke siapa, nggak punya temen, dia nggak ada orang yang dia percaya. Tapi karena dia udah tiap hari kita kirimin firman, dia kan ada juga yang dia baca ya. Tiba-tiba yang dia baca itu pas sekali sesuai dengan keadaannya, hatinya terbuka. Jadi jangan menyepelekan ya kalau kita kirim doa, kita kirim nih firman itu, kalau betul-betul Roh Kudus bekerja untuk dia itu sangat menolong ya. Bisa bahkan mungkin menolong dia jadi dari satu keputusan fatal, misalnya mau cerai atau mau bunuh diri, bahkan bisa dengan doa kita yang kita kirim atau kita doakan dia dalam hati tanpa dia tahu pun nggak apa-apa, itu bisa menolong dia loh ya untuk bertobat. Jadi intinya bagaimana supaya orang mau buka hati dengan pertolongan Roh Kudus. Ini yang kita mau ajarin kepada orang-orang yang mau menerima Kristus. Kasih kunci. Nah, makanya langkah pertama itu kan ngajak dulu, ayo kita doa. Kalau kita nggak ngajak aja, ya dia nggak mungkin mau minta. Kadang-kadang orang nggak mau, belum ngerti bahwa oh bisa ya aku didoakan, ya kan. Kadang-kadang kita orang Katolik itu juga agak ragu-ragu mau minta sama temen didoakan, kok rasanya gimana. Tapi kalau ditawarin belum tentu orang itu nolak. Saya punya kesaksian satu kali, saya itu kan terbang dari Jakarta ke Surabaya karena saya perlu mengajar, memberi firman di Surabaya waktu itu. Nah, lalu saya duduk di sebelah seseorang. Waktu pesawat itu belum mulai take off, itu tiba-tiba dalam hati Tuhan itu sepertinya itu dalam hati yang ada dorongan yang halus sekali ngomong, doain orang itu. Wah, saya pikir doain, bagaimana mendoakan orang ini? Karena kan artinya kalau doain saya nggak kenal dia gitu loh. Masa saya mau tiba-tiba tawarin, saya doain kamu gitu kan? Nggak mungkin gitu loh. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan masa sih orang nggak kenal saya suruh doain, gimana? Terus akhirnya udah saya diem dulu, tapi hati saya itu masih terus doain orang itu. Nah, kemudian saya waktu itu kan sedang persiapan mau bawain firman, sedang finishing PowerPoint. Lalu saya buka laptop, saya kerja. Lalu orang itu yang mulai ngajak duluan, tanya, itu ngapain? Oh iya, saya ada pelayanan. Oh, kamu pelayanan? Iya. Nah, karena ada buka omongan gitu, akhirnya saya melanjutkan. Dia cerita ternyata dia cerai gitu. Akhirnya karena saya tahu kondisi dia, saya berani untuk menawarkan, bolehkah saya mendoakan, dan dia dengan senang hati. Dan dia bilang dia merasa lega habis didoakan. Jadi penting sekali untuk mengajak ya. Jadi kita membantu dia untuk bukain pintu hati supaya Roh Kudus bekerja. Intinya itu. Ya. Nah, yang ketiga menolong orang mengenali panggilannya ya. Kita semua itu dipanggil bukan hanya jadi orang yang cari makan di dunia gitu loh. Tapi kita dipanggil untuk keselamatan. Kita dipanggil untuk jadi kudus. Kita dipanggil untuk menjadi berkat juga buat orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih buat orang lain. Itulah panggilan kita, mulia gitu loh. Dipanggil untuk membagikan rahmat Tuhan kepada orang lain. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Sebenarnya semua orang itu punya panggilan, tapi ada yang sadar, ada yang enggak. Pikirnya ya udah hidup dijalani biasa-biasa saja, hanya bertahan hidup gitu. Bedanya orang yang mengenali panggilannya sama orang yang tidak mengenali panggilannya. Itu kalau orang tidak mengenali panggilannya, itu hanya hidup bertahan hidup gitu loh. Ya udahlah, tiap hari bangun, mandi, berangkat kerja, pulang, nunggu gajian akhir bulan, habis gajiannya cari lagi, hanya begitu doang. Tapi dia nggak melihat bahwa di dalam hidupnya sehari-hari itu sebenarnya Tuhan itu punya rencana-rencana buat dia, buat keluarganya, buat orang lain, ya punya visi gitu. Nah, kalau orang yang mengenali panggilannya, dia itu selalu punya visi gitu. Apa yang Tuhan kehendaki buat aku lakukan hari ini. Jadi pusat hidup kita itu betul-betul, aku mau Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Tolong tuntun aku, bimbing aku. Makanya tiap pagi kita boleh tuh berdoa seperti itu. Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan hari ini buatmu.
tolong aku Tuhan, bimbing aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang membutuhkan bantuanku, yang dapat aku bantu, dan juga menjadi berkat buat keluarga kami. Kita bisa berdoa seperti itu setiap pagi, ya kan? Roh Kudus bimbing aku. Yesus itu nunggu untuk kita minta tolong kepada Dia. Yesus itu nunggu untuk kita datang pada Dia. Nah, bagaimana kita itu menolong orang tahu, mengenali bahwa Yesus itu ada untuk mereka. Kita ajak doa. Kalau Roh Kudus turun atas mereka, mereka pasti akan terbuka hatinya. Ya. Jadi ini kuncinya, mendoakan mereka. Jadi bukan mengkatolikan orang yang agama lain, itu bukan tujuan kita. Tapi kalau kita bersaksi, kita sharing, ada orang yang tersentuh, ya itu urusan dia dengan Tuhan ya. Kita tujuannya adalah membagikan. Pokoknya kita men-sharingkan iman kita. Kita juga menolong orang Katolik yang imannya masih tidur tadi itu ya. Karena apa? Proses itu jalan terus. Kita masih terus harus bertumbuh. Nah itu, sampai kita berubah. Nah, jadi pertobatan itu sebenarnya untuk semua orang, dan kita pun tiap hari masih terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu belum selesai gitu loh dengan kita. Kita masih terus mau disempurnakan. Jangan sampai kita bilang, sudah cukup, udah selesai ya Tuhan, aku nggak mau lagi diproses. Enggak dong. Proses Tuhan itu baru setiap hari. Rahmat Tuhan itu juga baru setiap hari. Kalau kita mau terbuka, itu banyak sekali mukjizat, keindahan Tuhan yang terus Tuhan mau berikan pada kita. Dan itu gratis tuh. Kasih Tuhan itu gratis, keselamatan itu gratis, pertobatan itu gratis. Mana ada kita yang mau ngaku dosa harus bayar? Kan enggak. Doa juga gratis. Enggak, dan Tuhan itu cintanya itu enggak pernah berubah. Bayangin ya, cinta Tuhan enggak pernah berubah. Jadi kita bayangin, kita ini punya privilege, punya keistimewaan tuh. Kita percaya. Kalau tanya buktinya mana? Buktinya kamu masih hidup, kita masih hidup sampai sekarang. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bayangin siapa yang nyuruh jantung kita itu kerja, hati kita berfungsi, paru-paru kita bisa menyerap oksigen, menyalurkan oksigen, darah kita itu bisa jalan, mengalir karena di pompa jantung. Kalau bayangin itu aja, kita pasti bisa mengakui bahwa ini karya Tuhan gitu. Gravitasi bumi, semuanya berjalan dengan begitu teratur. Itu semua gratis. Nah, demikian juga ini yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka belum menerima Kristus, mereka belum menyadari ada Tuhan, ya mungkin kita perlu menyadari juga ya bahwa ada saatnya. Tapi kita juga secara umum sebagai evangelizer perlu sadar bahwa pertobatan itu memang kompleks gitu. Kita nggak boleh juga meng-underestimate ya orang yang belum ke gereja, orang yang mungkin ke gerejanya cuma Natal Paskah, atau mungkin nggak aktif di gereja. Mungkin mereka itu ada persoalan di rumah, harus jaga ibunya yang sakit, jaga anaknya yang masih kecil, dia nggak bisa meninggalkan rumah. Lalu kita menghakimi atau menjudge mereka, kamu itu kok malas sih ke gereja. Nah, belum tentu loh doa mereka itu lebih nggak murni dibandingkan kita yang aktif di gereja, tapi mungkin kita ya itu pelarian dari rumah karena sumpek di rumah, kemudian udahlah enakan di gereja, banyak temen. Nah, kalau saya pelayanannya bagus, lektornya bagus, atau kurnya bagus, kan dapat pujian, seneng. Nah, belum tentu kita dibandingkan mereka yang harus menghadapi mertua yang sakit di rumah, harus mandiin, nyeboin orang yang stroke di rumah, anggota keluarganya, itu juga suatu pelayanan kan. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain hanya dari penampilan luar, karena kita nggak pernah tahu tuh apa yang dia alami, kan gitu. Mungkin dia nggak pandai berdoa seperti kita, dia belum baca kitab suci sebanyak kita, mungkin tahapan pertobatan dia itu, iman dia masih seperti itu, tapi mungkin dia punya kebaikan-kebaikan lain yang lebih berkembang daripada kita ya. Jadi kita jangan sampai menjudge orang lain. Nah, jadi perlu dipahami, kadang-kadang kan kita juga protes nih, aku nggak mau karismatik, aku nggak mau pelayanan heboh-heboh di gereja. Bayangin tuh orang yang udah pelayanan yang namanya karismatik kok sombongnya kayak gitu, kok sama keluarga aja judesnya kayak gitu. Nah, karena apa? Yaitu pertobatan itu ada tahapannya. Jadi kita nggak bisa
menghakimi orang lain, intinya gitu. Nah, tapi tugas kita adalah menawarkan ini loh, Kristus yang hidup. Aku sudah diselamatkan, aku mengalami berkat. Aku juga pengen loh kamu mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Itu aja, sampai di situ aja. Nah, soal dia masih belum bisa terima, kita tetap jangan putus asa. Seseorang pemuda berusia 23 tahun baru bergabung dengan gereja dan bertindak berdasarkan pertobatan intelektual. Pemuda itu tidak mampu memahami atau berhubungan dengan teman-teman sebayanya yang telah mengalami tingkat pertobatan lebih mendalam dan sangat emosional. Jadi ada orang yang sudah dibaptis, ngerti ajaran gereja, doktrin gereja, dia baca banyak dokumen-dokumen gereja. Tapi ketika dia masuk di dalam suatu kelompok doa, misalnya karismatik ya, orang kok nyanyi itu sampai ada yang nangis. Kemudian juga rasanya pertobatannya itu sampai ada, Tuhan ampuni aku hari ini, Tuhan tolong aku, lebih emosional. Dia merasa, aduh kok sampai segitunya gitu. Ada juga saya pernah ngalamin gitu ya. Saya adorasi. Saya kan berdevosi pada sakramen Maha Kudus, suka adorasi gitu. Saya nangis gitu adorasi. Terus saya ditegur. Kok kamu sampai nangis-nangis gitu sih? Nah, kayaknya itu salah gitu loh. Nah, tapi ya sudah, saya nggak apa-apa. Terus akhirnya kemudian dia bilang gini juga. Tapi sebenarnya saya itu juga kepengen sih punya kerinduan, tapi kok nggak bisa. Akhirnya dia juga mengakui ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak sama itu bukan berarti salah ya. Kasus yang kedua, suatu paroki yang karismatik bertindak berdasarkan suatu tingkat pertobatan yang sangat pribadi dan penuh pengalaman, mengabaikan atau kurang menghargai paroki tetangganya yang lebih bersifat tradisional. Nah, kalau ini mah kebalikannya. Ada orang yang sudah, kalau doa itu rasanya Tuhan itu dekat sekali. Bisa mengalami Tuhan itu mengasihi banget gitu ya. Bisa sampai nangis, terus mengalami doanya itu dikabulkan dan lain sebagainya lah. Pokoknya intim sekali relasinya dengan Tuhan. Perasaannya juga sangat intens ya kalau sedang berdoa. Tapi dia nggak bisa ikut gabung dengan doa-doa lingkungan mungkin, atau dia nggak merasa, duh kok orang legio atau orang lingkungan atau orang parokiku kok doanya kok dingin gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Artinya orang yang doanya nggak pakai nangis itu bukan berarti doanya nggak dalam gitu. Orang yang doanya rosario tekun itu bukan berarti tidak sehebat orang yang doanya itu sampai bahasa roh ya. Doa rosario itu juga doa yang sangat kuat gitu. Nah itu masing-masing orang itu ada seleranya juga dalam berdoa sesuai dengan kepribadiannya, dan juga devosi orang itu kan masing-masing ada pilihan ya. Makanya ada doa devosi, ada koronka, ada rosario, ada novena, ada bahasa roh, ada PD, ada lingkungan, ada legio. Itu karena masing-masing orang itu berbeda gitu loh. Yang penting apakah itu membawa kita lebih dekat sama Tuhan apa enggak, itu aja. Nah itu, nah kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terima, pikirnya doa yang hanya seperti itu tuh dingin gitu. Nah itu berarti juga kita masih tidak bisa menerima perbedaan. Yang ketiga, seseorang mengalami pertobatan secara dalam dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Ia bertindak dan bersikap sesuai dengan pandangan bahwa gereja bersifat universal dan Kristus dapat dirasakan kehadirannya dalam alam semesta. Namun, ia mengalami kesulitan berperan aktif dalam parokinya yang masih tradisional. iya. Jadi mungkin ada orang yang lebih terbuka lagi nih pandangannya nih ya. Oh, dia merasa bahwa Tuhan itu juga hadir dalam diri setiap orang, agama lain pun. Tapi dia sendiri tuh tidak merasain lagi di paroki ya, di tempatnya dia domisili. Nah, jadi begitu karena merasa oh kamu itu tahapnya masih rendah, bisa jadi kita berpikir seperti itu. Ada orang yang berpikir seperti itu. Jadi intinya kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap rendah pengalaman rohani orang lain. Intinya seperti itu ya, supaya kita itu lebih dapat diterima oleh orang-orang yang kita temui. Jadi jangan sampai ketika kita menginjili orang, kita membagikan kabar Kristus, kita bersharing,
itu dengan pandangan bahwa dia adalah orang berdosa, aku adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang masih rendah level imannya dan aku lebih tinggi, mereka adalah orang yang masih berdosa dan aku sudah bertobat. Nah, itu kita perlu hilangkan. Dikotomi seperti itu perlu kita hilangkan. Kita adalah sama-sama berjalan, kita masih berproses bersama, tapi kita mau berbagi dan kita juga mau mendengarkan dari dia.